Secara khusus hari ini kita belajar apa yang dikatakan di ayat 22 tentang Immanuel. Waktu malaikat bilang kepada Yusuf, dan anak ini akan lahir dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Hal pertama yang akan kita belajar, ya semua sudah tahu Immanuel artinya Allah beserta kita. Kebenaran yang saya dapat bagi kepada Bapak Ibu, selalu saya lupa, ini saya khotbahkan tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tapi ini kemarin diingatkan Tuhan lagi, bahwa kalau bicara tentang penyertaan Tuhan, maka ini bicara tentang sesuatu kondisi di mana tidak terbatasi oleh ruang dan waktu gitu. Penyertaan Allah itu melebihi batasan keadaan, melebihi. Amin, amin, amin. Jadi waktu kau merasa sendiri, Allah bisa menyertaimu gitu. Nah, ini saudara harus tahu itu. Pemazmur dalam Mazmur 139 bilang gini, engkau ada di mana-mana, ya mau di mana saja engkau ada gitu loh. Engkau ada di mana-mana. Demikianlah penyertaan Allah. Ya saudara harus tahu waktu saudara memasuki Natal, harusnya saudara memasuki dengan perspektif ini, bahwa penguasa Natal digelar Immanuel. Dia sanggup menyertai. Saudara, kalau kita jalan dengan presiden aja kita begitu bangga. Loh, ini yang menyertai kita ini adalah Raja segala raja. Haleluya. Dia sanggup menjagamu melebihi batasan waktu lah. Kalau setan dikatakan oleh banyak teolog bisa kerja 25 jam. Allah 26 jam pasti. Itu pasti. Kau boleh capek dan tertidur. Mazmur 121 Alkitab berkata, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Saudara dengar, dia penjaga Israel tidak terlelap. Dia penjaga Israel tidak tertidur. Itu luar biasa. Apa yang saudara harus khawatirkan? Pak, saya punya keadaan ini. Hei, Tuhan Allah bersama dengan. Kalau Tuhan sudah bersamamu, kenapa saudara harus khawatir? Ada seorang anak dia disuruh mentas. Ya, hari-hari ini udah jarang kita lihat itu. Tetapi dulu waktu saya masih kecil, biasanya kalau Natal penuh dengan tablo-tablo, penuh dengan ayat-ayat hafalan yang harus anak-anak sekolah minggu hafalkan. Dan si anak ini dia dapat bacaan dari Mazmur 23. Udah hafal, udah bagus. Tiba-tiba waktu dia naik ke panggung, begitu dia melihat begitu banyak orang, dia nervous. Dan dia terdiam. Kemudian guru-gurunya, ayo dari belakang panggung, ayo. Dia ngangkat kepala sambil dia megang mic dan dia berkata gini, Tuhan gembalaku. Oh, semua sudah tepuk tangan. Tapi dia kemudian tambah grogi akibat tepuk tangan itu. Dia tertunduk. Cukup lama. Guru-gurunya, ayo, kamu bisa, ayo, lanjutkan. Diangkat kepalanya, dan di depan mic itu dia melanjutkan dengan sederhana. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Mungkin kita yang menghafal Mazmur 23, kita berkata itu salah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Serempak standing applause. Semua yang datang di Natal itu berdiri dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Sebab apa? Deskripsi Mazmur 23 dengan mantap dikonklusi oleh anak ini. Kalau Tuhan adalah gembala, itu cukup bagi kita. Nah, saudara lihat, Immanuel. Jadi kalau saudara merayakan Natal dan saudara meragukan Immanuel, Natalmu hambar. Yang kedua saudara, penyertaan Allah itu mengindikasi tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu adalah Allah rela menyertai kita supaya kita, saya dan seisi rumah saya, Bapak Ibu dan seisi rumah Bapak Ibu beroleh keselamatan dari Tuhan. Ini Natal itu saudara. Jadi waktu Tuhan bilang lewat malaikat kepada Yusuf, juru selamat itu akan disebut Immanuel. Jelas dia rela menyertai kita supaya kita dapat beroleh keselamatan. Jangan lari dari tujuan Natal yang hebat ini. Jangan terprovokasi
terprovokasi dengan hukum